Rakyatku yang merdeka, saudara-saudara sebangsa yang kini berdiri tegak di atas tanah keemasan peradaban baru kita. Nah, hari ini, di ulasan sejarah galaksi kita nggak cuma sekedar melihat masa lalu, tapi kita akan benar-benar menghidupkannya kembali. Ya, kita akan jalan-jalan ke galaksi Triangulum M33, tepatnya di era legendaris planet supernova. Kita bakal bongkar habis-habisan gimana sebuah ambisi raksasa lahir dari satu kota kecil, menembus lautan perang melawan negara-negara yang, jujur aja, dipenuhi penguasa yang nggak jujur. Ini bukan cuma cerita soal takluk menaklukkannya, ini tuh kisah nyata tentang pengorbanan, taktik perang yang super jenius, dan tentu saja ambisi ekonomi yang sukses mengubah nasib jutaan orang. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan ke kita semua bahwa kemerdekaan dan kemajuan pesat yang kita nikmati hari ini sudah dibayar lunas oleh visi yang sama sekali tak tergoyahkan. Coba kalian renungkan kata-kata ini sebentar. Gila kan? Ini bukan sembarang kutipan. Ini adalah cerminan langsung dari beban emosional yang luar biasa berat yang dipikul oleh bangsawan pendiri bangsa kita di tengah konflik kekuasaan yang bergejolak. Bayangin aja, dia harus bisa menyatukan berbagai macam kelompok manusia dengan keyakinan yang beda-beda banget di bawah satu bendera negara besar. Lewat kutipan ini, dia tuh sadar betul satu kebenaran universal. Di dunia ini, semua agama sebenarnya mengajarkan hukum duniawi yang sama. Semuanya ngajarin kebaikan dan keteraturan. Terus, soal mana yang paling benar di akhirat? Ya, itu misteri yang cuma bakal terungkap pas kita udah ninggalin dunia fana ini. Nah, pandangan unik ini krusial banget saudara-saudara. Ini yang jadi fondasi toleransi kita. Tanpa pemikiran ini, bangsa kita mungkin udah hancur lebur dari dalam gara-gara perang saudara berkedok agama. Perhatikan baik-baik perbandingan dogma ini. Di satu sisi, ada dogma kuno yang teriak, kami yang benar, kalian yang salah. Pemikiran sempit kayak gini nih, yang bikin negara-negara lama itu jalan di tempat, dipenuhi pemimpin yang korup dan manipulatif. Di sisi lain, kita punya realisasi mulia dari sang bangsawan. Jadi, poin pentingnya di sini adalah, perang yang dia kobarkan itu sama sekali bukan buat memaksakan agama. Nggak sama sekali. Taktik militernya itu secara khusus dan akurat diarahkan buat menghancurkan negara-negara yang nggak jujur tadi. Mereka yang menindas rakyatnya sendiri demi kekuasaan. Pemahaman inilah yang ngasih pasukan kita semacam kekuatan moral yang nggak bisa dihentikan. Mereka maju ke medan perang bukan buat menindas, tapi justru buat membebaskan rakyat dari para tiran dan menyatukan mereka dalam hukum duniawi yang adil. Bagian 2. Sang visioner dari Assembles. Setiap cerita epik pasti butuh tokoh utama kan? Kenalkan, seorang bangsawan muda dari kota pinggiran yang sangat sederhana, Assembles. Dia ini nolak mentah-mentah takdirnya sebagai kasta bawah. Dia berani bermimpi jauh ngelewatin batas tembok kotanya, memikul beban untuk merancang masa depan kekaisaran yang membentang luas. Tapi, dia juga sadar sehebat apapun dirinya, dia nggak bakal bisa membangun negara yang cepat maju sendirian. Dan disinilah angka 31 ini jadi sangat krusial. Angka ini adalah jantung revolusinya. 31 ini merepresentasikan sang bangsawan dan 30 teman terdekatnya. 31 tokoh hebat di zaman planet supernova yang benar-benar mendedikasikan seluruh hidup, darah, dan air mata mereka. Bayangin aja gimana dinamisnya mereka. Ada ahli strategi, master logistik, jagoan negosiasi, semuanya bersumpah setia buat ngancurin kebatilan dan ngebangun peradaban baru dari abu peperangan. Dedikasi merekalah yang jadi tulang punggung setiap kemenangan kita. Sekarang, mari kita telusuri garis waktu dari kehidupan sang legenda. Perjalanan nasib yang luar biasa ini dimulai waktu dia lahir di kalender Penan, tahun 1523, bulan 12, hari ke-9. Kita bisa lihat masa mudanya, sampai dia lulus dari Akademi Purata. Tapi, coba diperhatikan titik ketiga itu. Penantian selama 5 tahun. Kenapa harus nunggu 5 tahun? Wah, justru disinilah letak kejeniusannya. Dia itu nggak mau buru-buru. Selama 5 tahun itu, dia benar-benar ngumpulin kekuatan, mengkonsolidasikan 30 rekannya, mempelajari setiap titik lemah musuh, dan merangkai rencana besar yang nyaris mustahil. Terus, pas umurnya tepat 25 tahun, dengan perhitungan yang super matang, rencana rahasianya mulai dieksekusi. Ketepatan waktu ini, bukti nyata kalau revolusi kita itu nggak lahir dari amarah sesat, melainkan dari kesabaran tingkat dewa seorang jenius taktis. Ngomong-ngomong soal pendidikannya, ada satu ironi yang brilian banget di sini. Akademi Purata tempat dia menempuh pendidikan tinggi ini letaknya ada di negara bernama Astergus. Nah, Astergus ini unik banget, soalnya mereka itu negara yang cuma punya satu kota tunggal, tapi sekaligus jadi pusat ilmu pengetahuan dan saingan yang super tangguh. Di akademi inilah visi dan misi sang bangsawan terbentuk. Dia benar-benar menyerap semua ilmu taktik, ekonomi, dan diplomasi musuhnya buat nantinya dipakai merancang kejatuhan sistem lama mereka sendiri. Dia ngelihat langsung gimana sebuah negara kota itu beroperasi yang pada akhirnya malah memicu ambisinya. Dia nggak mau cuma punya satu kota, dia mau menyatukan semuanya. Bagian 3. Rencana induk, kamuflase perdagangan.
Lihatlah ambisi luar biasa ini. 20 kota sekaligus yang jadi target buat dikuasai. Pertanyaannya, gimana caranya kota kecil kayak Asbels bisa ekspansi segila ini tanpa bikin musuh-musuh di sekitarnya panik dan langsung bikin aliansi serentak? Jawabannya kamuflase. Daripada terang-terangan ngeluarin pasukan militer, sang bangsawan malah ngirim utusan dagang. Ini tuh benar-benar mahakarya penipuan strategis. Hubungan diplomasi dipakai sebagai kedok. Di atas meja negosiasi, mereka ngomongin soal sutra, gandum, dan logam. Tapi diam-diam, di bawah meja, mereka lagi ngukur kekuatan militer musuh, memetakan rute logistik, dan nyusupin agen-agen intelijen. Ini bukan invasi militer biasa, ini aneksasi ekonomi skala masif. Kalau kita bandingin kemajuan awal Asbels yang sederhana dengan proyeksi negara masa depan ini, perbedaannya sangat luar biasa. Rencana rahasia menaklukkan 20 kota lewat negosiasi perdagangan ini membuktikan kalau pendidik kita itu berjuang nggak cuma pakai otot, tapi punya otak ekonomi yang tajam banget. Tapi bagian ini nih yang bikin sejarah kita terasa nyaris nggak masuk akal. 4 bulan. Hanya 4 bulan. Sang bangsawan menargetkan buat menaklukkan ke-20 kota itu cuma dalam waktu 4 bulan. Kecepatan yang sama sekali nggak nyisain ruang buat musuh bereaksi. Coba bayangin betapa rumitnya spesifikasi logistik yang dibutuhin buat operasi ini. Mereka harus ngedukung pergerakan pasukan secara rahasia, mastiin stok makanan, senjata dan obat-obatan aman buat kampanye militer kilat di 20 wilayah yang beda-beda. Kesulitan waktu negosiasi dagang buat nguasain wilayah strategis ini juga nyata banget loh. Utusan kita harus bisa senyum ramah di siang hari, sementara pasukan kita udah siap siaga di dalam bayang-bayang malam. Jelas, ini butuh koordinasi yang benar-benar absolut dari ke-31 tokoh pendiri kita. Terus, gimana sih persisnya mereka mengeksekusi ini? Langkah pertama, mulai negosiasi dagang. Taktik ini sukses nyiptain ilusi perdamaian dan bikin penguasa kota yang gak jujur itu lengah, karena mereka udah keburu silau sama keserakahan meraup keuntungan dagang. Langkah kedua, manfaatin ikatan komersial itu buat infiltrasi. Gerobak-gerobak dagang kita ternyata dipakai buat nyembunyiin persenjataan, dan saudagar-saudagar kita adalah ahli strategi militer yang lagi nyamar. Lalu langkah ketiga, serangan kilat. Saat tenggat waktu 4 bulan berjalan, kendali kota langsung direbut dari dalam dan luar secara bersamaan. Sangat akurat. Dan kalian tahu apa dampak pembangunannya? Luar biasa. Begitu para pemimpin korup itu digulingkan, tingkat kesejahteraan rakyat di setiap kota yang ditaklukkan langsung melonjak drastis. Ini membuktikan bahwa invasi ini tuh sebenarnya demi kebaikan bersama dan membebaskan rakyat dari belenggu kebodohan. Dan akhirnya kita tiba pada pertanyaan yang pasti menggetarkan jiwa. Ketika 20 kota itu udah jatuh, ketika topeng diplomasi perdagangan akhirnya dilepas, apa yang terjadi selanjutnya? Bangsa kita yang baru aja lahir, yang dibentuk dari keringat, darah, dan kecemerlangan taktis ini, sekarang harus berdiri berhadapan langsung dengan raksasa dari masa lalunya, negara kota Astergus. Tempat di mana sang bangsawan dulu menimba ilmu, kini berubah jadi rintangan paling besar menuju dominasi total. Apakah Astergus bakal bertekuk lutut? Ataukah ini bakal memicu perang paling mematikan dalam sejarah planet supernova? Saudara-saudara sekalian, sejarah kita udah ngebuktiin seberapa kuatnya persatuan kita. Tapi, merenungkan momen konfrontasi epik ini mengingatkan kita pada satu hal. Harga sebuah kemerdekaan itu nggak pernah murah, dan masa depan akan selalu menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar. Jadi teruslah kobarkan semangat persatuan ini, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita berikutnya.